Assalamualaikum, Ustaz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya baik, dilindungi oleh Allah dari COVID-19 dan dari komunisme dan lain sebagainya. Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah. Dan terima kasih banyak atas kesempatan dapat bisa memenuhi undangan kami untuk dapat bisa memberikan pencerahan kepada kami pengurus dan juga anggota BKMT. Nah. Baik, Ustadz Hidayat Nur Wahid, mohon dapat bisa memberikan materinya kepada kita. Dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibin wa ala ashabihi mardiyyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin wa ridwanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirat al-mukarramin wal mukarramat, keluarga besar daripada BKMT di bawah pimpinan Haja Syifa Fauziah MA dan di bawah pembinaan daripada ustaz kita, guru kita, Profesor Dr. Delami Firdaus MBA, dan keluarga besar daripada marhumah rahimahullah rahmatan wasi'ah, Profesor Dr. Tuti Alawiyah, dan keluarga besar BKMT yang semuanya saya hormati, Prof. Husnul Mariyah dan juga Prof. Din yang semuanya saya hormati. Pertama, kita tentu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi apapun kita terus bisa melanjutkan silaturahim dalam konteks yang ilmiah dan apalagi untuk menjaga keutuhan bangsa. Saya sering mempergunakan terminologi silaturahim karena hadisnya memang adalah man ahabba ibsatallahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimahu, bukan falyasil rahmahu. Begitu hadisnya gitu ya. Baik, saya sampaikan jazakumullah khairan kepada Saudara Syifa Fauziah dan BKMT yang telah memberi kesempatan saya untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan menjadi silatul ilmi, menjadi silatul amali seperti yang tadi diharapkan oleh Profesor Dr. Delami Firdaus. Insya Allah saya siap saja bila ke daerah-daerah setelah COVID-19 pulang kampung gitu ya, kita bisa normal lagi. Amin. Kemudian kita bisa melanjutkan silaturahim di daerah-daerah dan ahlan wa sahlan. Insya Allah saya siap untuk bersama. Terima kasih juga kepada Prof. Delami Firdaus yang telah memberikan begitu luar biasa pencerahan dan alas dari pembicaraan kita pada siang hari ini, dan saya sepakat bahwa ini memang penting untuk terus dikembangkan dan ditindaklanjuti karena pernah suatu ketika dalam rezim ini Majelis Taklim itu dicurigai, malah disuruh didata dengan segala macamnya. Padahal apa urusannya gitu, selama ini juga nggak pernah. Nah, tapi sekarang disuruh didata dan nanti supaya jelas siapa yang dibantu. Ya, berbantu, negara pun ngutangnya nambah-nambah. Mestinya, nah itu kan karena ada kecurigaan yang tidak perlu karena ada kesalahpahaman dari mereka seolah Majelis Taklim ini mengembangkan radikalisme. Nah, radikalisme apa? Majelis Taklim pasti hanya mengembangkan tentang sholawat, tentang ibadah, tentang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang semacam itu. Lah kok tiba-tiba malah disuruh didata. Nah, ini kan bagian-bagian dari, ya mungkin hikmahnya adalah BKMT atau Majelis Taklim untuk kemudian semakin berkomunikasi, semakin terbuka, semakin membuktikan bahwa justru BKMT lah yang menjaga Indonesia tetap moderat, Indonesia tetap rahmatil alamin, ahlus sunnah wal jamaah, tidak mungkin akan menjadi radikal maupun teroris. Karena radikal dan teroris itu, saya yakin mereka malah nggak pernah ikut Majelis Taklim malah. Jadi kalau yang ikut Majelis Taklim itu berarti sudah masuk dalam kelompok yang bukan radikal dan bukan teroris. Jadi sekali lagi saya menyambut silaturahim ini dan kajian ilmiah ini untuk kemudian bisa dilanjutkan. Dan apalagi memang temanya sangat menarik dan menantang. Mungkin salah satu hikmahnya adalah dengan rancangan undang-undang yang sekarang menjadi ramai, tadi disampaikan oleh Prof. Delami Firdaus, baru kali ini NU, Muhammadiyah, MUI, seluruh ormas Islam bersatu padu, satu kata, satu sikap menolak, bukan hanya menunda. Memang ini baru kali ini. Tapi ya kita nggak perlu terima kasih kepada yang membuat rancangan undang-undang ini. Karena kalau ini tidak terkomunikasikan ke publik, bisa jadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Delami tadi, bisa jadi ini akan jalan terus. Kaidahnya memang adalah la tatamannau liqa'al adu, kita nggak perlu cari musuh dan karenanya nggak perlu terima kasih pada musuh. Tapi fa idza laqitumuhum fathbutu, kalau ketemu ya kita hadapi. Bahasa orang Betawinya kan lu jual gua beli. Kalau lagi Betawinya udah kaya-kaya sekarang, tajir-tajir gitu ya. Lu jual gua borong katanya kan.
Tapi belit dan borongnya orang Betawi insya Allah semuanya dalam koridor etika, keadaban, kesyariahan, dan konstitusi kita. Baik, saya ingin mencoba menyampaikan apa yang dimintakan pada saya tentang bagaimana di DPR dan bagaimana perjuangan di DPR untuk mengatasi masalah ini. Ya. Pertama, saudara sekalian yang saya hormati, apa yang ada di DPR sekarang ini sesungguhnya adalah hasil daripada pemilu 2019. Ini juga perlu diingat gitu. Karena seandainya tadi Prof. Delami sudah menyampaikan PKS yang terus menyuarakan aspirasi umat. Seandainya kemarin PKS dikasih nggak usah banyak-banyak, 30% saja. Wow, petanya sudah berubah, Pak. Yeah. Tapi kami kemarin baru hanya dikasih 8% saja. Akibatnya kami hanya punya anggota 50 orang. Tapi itu pun kami dengan apa yang ada, kami berjuang maksimal. Sebagian bisa, alhamdulillah bisa kita realisir. Misalnya mungkin sempat didengar bahwa pernah itu ada usulan yang sangat keras, sangat serius, dan begitu memojokkan DPR, memojokkan pemerintah, agar pemerintah melalui Bank Indonesia mencetak uang 6.000, ada yang nyebut 600 triliun, ada yang nyebut 1.100 triliun gitu. Intinya 600 triliun kata kita ambil untuk mengatasi dampak pandemi. Wow, itu hampir semuanya menyuarakan hal yang sama. Dan kalau itu dilakukan, maka akan terjadilah tragedi seperti pada akhir masa Orde Baru, Orde Lama, yaitu terjadinya inflasi besar-besaran, hyperinflasi, sehingga terjadi sharing, uang Indonesia dipotong yang 1.000 rupiah itu senilai dengan 1 rupiah. Itu terjadi inflasi besar-besaran. Nah, kalau itu terjadi pemerintah mencetak uang dengan dalih untuk mengatasi COVID-19 dan mencetak 600 triliun rupiah, maka uang Indonesia akan anjlok nilainya 1.000 rupiah senilai dengan 1 rupiah, dan itu akan menghadirkan inflasi besar-besaran. Hanya satu fraksi yang menolak. Kawan saya, Pak Eki Awal Muharram, dengan tegas menolak. Karena ini akan menghadirkan mudarat yang jauh lebih besar. Karena Indonesia akan seperti menjadi Gambia, yang negeri yang tidak punya kedaulatan ekonomi. Dan alhamdulillah, sekalipun kami sendirian, kami diterima usulan kami oleh pemerintah, sehingga pemerintah tidak mencetak uang baru. Ini kami sekali lagi, tapi kalau suara kami lebih banyak, ya insya Allah akan lebih banyak lagi. Bisa kita kerjakan. Jadi apa yang ada di DPR sekarang adalah dampak daripada hasil pemilu 2019. Jadi masing-masing bisa bermuhasabah, dulu ngapain aja gitu ya, sehingga kemudian sekarang hasilnya semacam ini. Termasuk bila kemudian banyak ceritanya, tapi saya mengatakan bahwa DPR adalah satu lembaga yang merupakan perwakilan rakyat. Mereka bisa kemudian mendengar apa yang diinginkan oleh rakyat, disampaikan oleh rakyat, ya. Seperti terkait dengan RUU HIP ini. Jadi semula ketika rancangan undang-undang ini disepakati di Prolegnas, itu peristiwanya adalah masih sekitar bulan November 2019. Di waktu itu belum ada yang namanya HIP, belum ada yang namanya COVID-19. Sehingga kemudian dia masuk, dan rancangan undang-undang ini semuanya yang masuk dalam Prolegnas tahun 2020 sudah diketok palu pada bulan November yang dulu, atau November atau Desember tahun 2019. Artinya jauh sebelum terjadinya COVID-19. Nah, sepakatilah itu, tetapi memang terjadi perubahan. Judul yang dulu disepakati adalah, seperti yang tadi diingatkan oleh Prof. Delami, adalah bukan yang kemudian orientasinya adalah mengatur tentang ideologi, tapi mengatur tentang, ya dulu judulnya adalah Rancangan Undang-Undang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila. Jadi ada yang disampaikan ini oleh kawan PDIP yang mereka menginisiasi untuk kemudian mengusulkan rancangan undang-undang ini, yang mereka pikirkan itu adalah tentang adanya lembaga BPIP. Jadi bukan tentang ideologi Pancasilanya begitu. Tapi dalam pembahasan di Balek, di Badan Legislasi, ini tempat pembahasan rancangan undang-undang, kemudian ditentukanlah siapa ketua panitia kerja untuk membahas ini. Ditunjuklah atau mereka menunjuk, dan saya harus sebut bahwa 5 ketua pimpinan Balek itu semuanya dari partai pemerintah atau dari pendukung pemerintah, tidak ada PKS di sana gitu ya. Dan kemudian ketuanya adalah dari PDIP, namanya Rieke Diah Pitaloka. Dialah yang menjadi ketua panja. Ketika kemudian rancangan undang-undang ini dibahas di Balek,
pada kali yang ketiganya berubah menjadi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Jadi pembinaannya hilang. Jadi haluan ideologi Pancasila, sehingga kemudian pertama saya nyambung yang disampaikan oleh Prof. Delami, dari judul yang sudah berubah saja sesungguhnya sudah layak untuk kemudian rancangan undang-undang ini harusnya dihentikan. Karena yang disepakati apa, yang dibahas lain lagi. Ya. Nomor dua, ketika dalam proses pembahasan ini, kami dari PKS gitu ya, dan juga dari PAN, waktu itu kami tegas mengusulkan agar TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu dimasukkan ke dalam konsideran mengingat. Kalau kami bahkan usulan kami bukan hanya ini saja, tentang pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 tentang Trisila dan Ekasila. Di Trisila disebutkan tentang sosiodemokrasi, sosionasionalisme, dan juga tentang ketuhanan yang berkebudayaan itu, agar itu dicabut dari rancangan undang-undang. Kami juga mengusulkan agar rancangan undang-undang ini tidak mempertentangkan agama dan kebangsaan. Kami juga banyak catatan kami yang ternyata catatan-catatan kami ini tidak diakomodasi. Catatan PKS dan kritik itu tidak diakomodasi, dan kemudian rancangan undang-undang ini tetap dimajukan ke paripurna. Jadi, ini masih belum ramai di publik, belum ada suara dari publik sama sekali. Jadi ini masih pembahasan di DPR. Dalam proses itu, kami dari PKS kembali mengambil sikap karena usulan-usulan kami untuk masuk ke TAP MPRS tidak diakomodasi, agar mencabut tentang Ekasila, Trisila tidak diakomodasi, agar tidak mempertentangan itu tidak muncul. Karena tidak ada akomodasi terhadap usulan-usulan mendasar itu, kami kemudian tidak menandatangani usulan itu ke paripurna. Ada dua fraksi yang tidak menandatangani, PKS dan Demokrat. Kami tidak menandatangani usulan itu, dan itu masih tanggal 12 Mei. Itu masih sebelum tanggal 12 Mei, itu sekitar masih tanggal 9 Mei, karena nanti dimajukan ke paripurna tanggal 12 Mei. Jadi kami sudah mempunyai sikap yang sangat jelas, dan dari pimpinan Balik, yang 5 orang yang tidak satupun dari kalangan oposisi, 5 orang ini, 2 diantaranya tidak ikut menandatangani usulan itu. Jadi sekalipun fraksinya menandatangani, tapi 2 pimpinan ini tidak menandatangani, yaitu dari P3 dan dari PKB. Jadi saya harus sebutkan saja, faktanya demikian. Tapi sekalipun dari perwakilan fraksinya tetap tanda tangan pengusulan, tapi wakil ketuanya malah tidak mengusulkan. Ketika di paripurna, waktu itu kembali terjadi masalah, ya. Ketika kemudian ini sudah materi yang terakhir, dan kemudian pun juga ternyata kami tidak bisa menyuarakan secara terbuka karena mic-nya semuanya sudah off atau sudah dimatikan. Jadi kita tidak bisa menyampaikan, tapi disampaikanlah secara tertulis usulan dari atau sikap PKS yang menolak itu, dan kemudian pimpinan sidang mengambil keputusan untuk melanjutkan atau mendukung rancangan undang-undang itu dilanjutkan. Jadi dari posisi ini saya ingin sebutkan bahwa tidak benar yang dikatakan seolah-olah ini adalah 100% usulan DPR. Bukan 100%. Minimal ada 2 fraksi yang tidak menandatangani. Adapun kalau terkait dengan usulan untuk dimasukkannya TAP MPRS, itu dari 7 fraksi sudah menyuarakan agar itu dimasukkan. Tetapi kalau posisi sekarang, seluruh fraksi setuju untuk dimasukkan rancangan TAP MPRS itu ke dalam konsideran mengingat. Tetapi itu juga belum merubah rancangan undang-undang, karena itu kan baru pernyataan lisan, belum sampai menjadi sikap publik, sikap politik. Termasuk terkait dengan persetujuan untuk menunda, baik pemerintah maupun juga DPR, pemerintah juga belum menyampaikan sikap tertulis, itu baru sikap lisan yang disampaikan oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD maupun juga oleh Pak Presiden Jokowi. Itu semua adalah pernyataan tertulis, belum ada pernyataan dalam bentuk SK atau kepres ataupun surpres, belum ada. Sama juga ketika DPR kemudian melalui wakil ketuanya Pak Aziz Samsudin menyampaikan bahwa mengikuti arahan pemerintah untuk menunda, itu juga baru omongan lisan, belum ada keputusan tertulisnya. Jadi yang keputusan tertulis yang ada baru PKS dan Demokrat yang tidak menandatangani usulan itu,
dan atau PKS yang menegaskan menolak rancangan undang-undang tersebut gitu ya. Itu yang tertulis. Adapun yang lain-lain semuanya belum tertulis. Tapi memang ada tadi tentang pengundangan tentang kesepakatan di paripurna itu tertulis. Tapi sesungguhnya sekali lagi itu bukanlah merupakan keputusan yang bulat. Karena ada dua fraksi yang jelas tidak ikut mengusulkan dan karenanya juga tidak ikut bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskan. Nah, saya ingin masuk ke dalam rancangan undang-undang ini. Mengapa secara prinsip saya sepakat dan dalam rapat di MPR pun juga saya sampaikan dalam rapat di MPR agar kita MPR yang harusnya berada di garda terdepan juga untuk kemudian mengkritisi dan menolak rancangan dan mengkritisi rancangan undang-undang ini. Karena rancangan undang-undang ini seperti yang disampaikan oleh Prof. Delami tadi sangat terkait dengan ideologi negara dan yang berkewenangan terkait dengan ideologi negara Pancasila itu adalah MPR. Sewajarnya bila MPR kemudian cawe-cawe ikut kemudian memberikan masukannya, memberikan kritik dan sarannya. Dan saya sampaikan bahwa dari sisi MPR ini memang terlalu banyak masalah dalam rancangan undang-undang ini. Pertama, dari sisi posisi dari para rancangan undang-undang. Tepat sekali ya disampaikan oleh Prof. Delami Firdaus tadi. Ini rancangan undang-undang ini, kalaupun akan dibuat dikaitkan dengan masalah ideologi negara, harusnya pertama dia masuk ke dalam undang-undang dasar. Jadi penjabaran daripada Pancasila yang otentik dan konstitusional itu adalah undang-undang dasar. Jadi kalau diinginkan adanya misalnya penambahan tema tertentu, maka usulkanlah melalui amandemen undang-undang dasar. Masuk undang-undang dasar dulu. Baru nanti dari undang-undang dasar akan bisa dijabarkan. Itu satu. Tapi ini tidak. Dari pembukaan undang-undang dasar, yang tadi sudah sampaikan tidak bisa dilakukan perubahan dan itu merupakan dasar negara, Pancasila di situ. Ini lompat ke undang-undang. Harusnya kan pembukaan undang-undang dasar, baru ke undang-undang. Ya. Ini ada pelompatan yang melompatinya pun menghadirkan begitu banyak masalah. Tadi terkait dengan TAP MPRS misalnya. Ya. Harusnya kalau ini judulnya adalah haluan ideologi negara, ya. Maka harusnya dalam konstitusi mengingat di sana disebutkan ada 8 ketentuan. 1 dari pasal Undang-Undang Dasar dan 7 dari TAP MPR. Nah, 7 TAP MPR itu tidak satu pun yang terkait langsung dengan ideologi Pancasila. Di situ ada tentang masalah percepatan pemberantasan korupsi, ada terkait dengan masalah etika kehidupan berbangsa, ada pengelolaan sumber daya alam dan lain sebagainya. TAP MPR yang tidak terkait dengan ideologi Pancasila secara langsung dan atau membentengi ideologi Pancasila secara langsung sudah secara terbuka, secara welo-welo kata orang Jawa, nasorih gitu ya, itu disebutkan. Nah, muncul pertanyaan besar, kenapa TAP MPRS yang sangat terkait dengan ideologi negara, yang menjaga ideologi Pancasila dari penyimpangan pemberontakan PKI, kok tidak dimasukkan? Harusnya, kalau memang kita serius dengan ideologi Pancasila, harusnya justru TAP pertama yang disebut adalah TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Tapi malah tidak diakomodasi. Sudah kita kritisi, sudah kita usulkan, tidak diakomodasi juga. Bahkan pada tanggal 9 Mei, salah satu tokoh dari mereka tegas menyampaikan menolak itu dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang. Jadi, ini menimbulkan pertanyaan besar dari sudut MPR. Kenapa justru TAP MPR yang sangat terkait tidak dimasukkan? Harusnya kalau kita sekali lagi, kalau kita betul komit dengan ideologi Pancasila, sejak dari awal bukan baru belakangan. Nanti setelah semuanya menolak baru belakangan, ya kami siap juga untuk menerima. Itu tentu beda posisinya. Posisinya harusnya sejak dari awal, sebagaimana yang kami usulkan sejak dari awal itu, TAP MPRS ini masuk. Tapi itu justru tidak masuk. Baru belakangan sekali mereka akhirnya mau menerima, sekalipun sebelumnya sudah pernah menyatakan menolak untuk dimasukkan. It's okay lah, alhamdulillah. Rujuk ila hak. Jadi kembali kepada yang hak itu adalah satu hal yang baik. Ketimbang terus-terusan hoax, lebih baik yang hak. Nah, berikutnya terkait dengan masalah Pancasila. Dari ketentuan yang ada dalam pasal-pasal dan bahkan dalam ketentuan umum daripada rancangan undang-undang ini juga sudah penuh dengan masalah. Ya. Di ketentuan umum nomor 1 itu benar menyebutkan tentang Pancasila, yang dimaksudkan adalah yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya. Tapi berikutnya sudah muncul masalah. Itu nomor 1. Di ketentuan umum nomor 3-nya
itu sudah disebutkan tentang penyebutan butir-butir yang sama sekali tidak sesuai dengan Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena di sana disebutkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, demokrasi yang berkeadilan sosial. Itu mana adanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Tidak sesuai. Dalam Undang-Undang Dasar tidak ada kata-kata hanya ketuhanan, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu ini dua terminologi yang sangat-sangat berbeda. Karena menghadirkan kata-kata yang Maha Esa itu adalah suatu ijtihad yang luar biasa, satu mujahadah, bahkan Ki Haji Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari dikabarkan sampai beliau begitu luar biasa beristikharah tentang masuknya ketentuan yang Maha Esa ini, dan akhirnya dimasukkanlah kata-kata ketuhanan yang Maha Esa mengganti kesepakatan dalam Piagam Jakarta. Tapi ini begitu saja dihilangkan. Belum lagi kemudian kata-kata di situ tentang kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, demokrasi yang berkeadilan sosial, lagi-lagi sekali lagi tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar yang tadi dirujuk. Di nomor 10 misalnya, lagi-lagi sangat bermasalah. Di ketentuan nomor 10 disebutkan itu adalah merupakan mewujudkan cita-cita setiap rakyat Indonesia yang menggambarkan suatu tata masyarakat Pancasila yang berketuhanan. Masyarakat Pancasila yang berketuhanan. Di mana itu adanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Lagi-lagi rancangan undang-undang ini menghadirkan, boleh disebut kontroversi, atau menghadirkan Pancasila yang kontroversial, gitu ya. Atau kemudian bahkan mendowngrade daripada Pancasila itu sendiri. Karena kemudian tadi di pasal 7 disebutkan Pancasila itu kemudian menjadi Pancasila yang bukan yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar adalah Pancasila yang disepakati sendiri oleh Bung Karno sebagai ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus, yaitu Pancasila yang sila-silanya tidak disebut sebagai bisa diperas menjadi trisila dan atau terkristalisasi menjadi ekasila. Tidak ada itu. Jadi saya kepengen apakah ini ada dari ayat-ayat dari haluan ideologi Pancasila ini, RUU ini, artinya yang memang kalau kita memahaminya apakah ada pintu masuk bagi ideologi komunisme sendiri itu untuk bisa ibaratnya meracuni lah kira-kira dari RUU HIP ini. Apakah betul seperti itu, memang ada pintu masuknya? Ya, pertama kalau dalam bentuk yang dohir gitu ya, yang nas sorih jali untuk kemudian ini membuka dan atau mencabut TAP MPR nomor 25 supaya kemudian membuka masuknya PKI, tentu tidak ada. Karena mereka juga pasti tidak senaif itu. Tidak mungkin kemudian tiba-tiba menghadirkan satu rancangan undang-undang yang kemudian membuka peluang mereka secara gamblang gitu ya. Tapi bahwa TAP MPRS nomor 25 tidak disebutkan, sementara TAP yang lain disebutkan. Apa maknanya kalau tidak untuk orang menjadi melupakan tentang ketentuan perundang-undangan itu. Kalau sudah lupa, ya kemudian akan bisa masuklah ketentuan-ketentuan berikutnya yang pastilah juga tidak serta-merta untuk kemudian menghalalkan dan atau memberikan legitimasi kembali terhadap PKI. Pasti ada cara-cara yang lain. Nah, cara-cara yang lain itu yang kita lihat. Ketika ketuhanan yang Maha Esa tidak dipentingkan, hanya ketuhanan, itu kan menjadi membiaskan tentang tauhid, tentang akidah, tentang syariah. Ketika kemudian diperbolehkan ketuhanan, dan apalagi ketuhanan yang berkebudayaan, atau dalam bentuk yang lain di sini juga disebutkan ketuhanan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, itu prinsip ketuhanan yang adalah tauhid, adalah akidah, sebagaimana disampaikan oleh Haji Wahid Hasyim, disampaikan oleh Haji Hasyim Asy'ari, disampaikan oleh Ki Bagus Hadi Kusumo, disepakati oleh Muktamar NU tahun 83. Ketika kemudian Yang Maha Esa tidak dipentingkan, ya sudah hilanglah akidah itu. Akidah tidak dipentingkan, tauhid tidak dipentingkan, syariah tidak dipentingkan. Kalau itu tidak dipentingkan, yaitu pintu berikutnya untuk kemudian menghadirkan orang untuk menerima keragaman, termasuk keragaman itu bahkan ketuhanan. Nah, kalau ketuhanan kan beda betul, ketuhanan Yang Maha Esa dengan ketuhanan. Kalau ketuhanan kan bisa menjadi apa saja, ada yang menyembah apa saja, nah kalau kemudian Tuhan itu bisa menjadi apa saja, kemudian orang akan tidak mementingkan sakralitas beragama, dan kalau agama tidak lagi sakral, kemudian karenanya akan memunculkan yang ini di sini disebut sebagai visi misi masyarakat Pancasila.
Visi misi masyarakat Pancasila ini tadi sudah dibacakan juga oleh Prof. Delami. Di pasal 10 misalnya visi masyarakat Pancasila sama sekali tidak menyentuh yang terkait dengan masalah ketuhanan. Ya. Apalagi misinya di pasal 11. Di pasal 11 itu misinya adalah visi masyarakat Pancasila, yakni memperjuangkan Indonesia merdeka, yang bebas dari segala bentuk penjajahan. Kemudian Indonesia yang berkeadilan sosial, Indonesia yang berkemakmuran, keterlibatan Indonesia dengan prinsip yang luar negeri yang bebas dan aktif. Tidak ada satu kata pun Indonesia yang melaksanakan ajaran agama. Atau Indonesia religius, tidak ada. Jadi rancangan undang-undang ini menghadirkan satu visi misi masyarakat yang sekularistik, yang liberalistik, yang kapitalistik, yang tidak menyebut tentang ketuhanan, ya itu khawatir menjadi satu pintu yang sedikit lagi akan kemudian membebaskan orang untuk bertuhan dan tidak bertuhan, dan ya itulah yang salah satu pintu masuknya daripada komunisme. Kalau kita baca tentang manusia Pancasila itu apa sih? Itu ada di pasal 12. Manusia Pancasila ialah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi gambaran manusia yang memiliki cipta, rasa, kasa, karya. Semuanya sampai ujung akhirnya tidak ada kata-kata yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi masyarakat manusia Pancasila yang diinginkan dari ideologi ini juga lagi-lagi adalah manusia yang tidak disebutkan dikaitkan dengan masalah ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya juga akan kita lihat pasal 23 di sana menyebut tentang agama. Uniknya dalam pasal 23 terkait dengan agama itu, ini judulnya adalah tentang pembangunan nasional di bidang agama, lanjut rohani dan kebudayaan. Agamanya pun hanya huruf kecil. Kita kalau pembahas undang-undang paham betul beda huruf besar dan huruf kecil. Nah, kalau di huruf kecil ya berarti ya tidak dipentingkan. Dan kemudian ketika dirinci tentang pembangunan nasional di bidang agama, lagi-lagi juga tidak menghadirkan agama dalam konteks bagaimana yang difahami oleh para founding fathers ketika dulu mereka menghadirkan Piagam Jakarta, kemudian menyelamatkannya menjadi Pancasila 18 Agustus. Agama itu suatu yang sakral yang luar biasa, diperjuangkan, dihayati, dan kemudian menghadirkan persatuan nasional. Umat Islamlah yang menyelamatkan kesatuan Indonesia, yang menyelamatkan kemerdekaan Indonesia, melalui penerimaan mereka terhadap Pancasila dengan berani merubah dan atau bahasanya Pak Alam Shah Ratu Prawira Negara dahulu, umat Islam memberikan hadiah terbesar bagi Indonesia. Kalau bahasanya tokoh yang lain pengorbanan terbesar bagi Indonesia, yaitu menerima perubahan dari Piagam Jakarta itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu tidak boleh dibaca sebagaimana yang ada dalam rancangan undang-undang ini, ketuhanan yang Maha Esa dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh dibaca begitu. Karena dulu pun Ki Bagus Hadikusumo ketika beliau menerima perubahan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, beliau waktu itu terjadilah peristiwa Bung Hatta membacakan kesepakatan tersebut dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Bung Hatta membacakan kesepakatan dengan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Bung Hatta menyambung berdasarkan atas keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat itu juga Ki Bagus Hadikusumo langsung interupsi. Dia menyampaikan tidak demikian kesepakatan kita. Kesepakatan kita adalah kemanusiaan yang adil dan ketuhanan yang Maha Esa, titik. Kemanusiaan yang adil dan beradab, titik. Persatuan Indonesia, titik, dan seterusnya. Jadi tidak benar sebagaimana yang ada dalam rancangan undang-undang ini bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu pun dibacanya dengan berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi para tokoh bangsa kita telah menyatukan Indonesia melalui pengorbanan terhadap Pancasila untuk kemudian menghadirkan Pancasila yang silanya kita hafal sekarang dalam konteks yang final itu. Dan ketika kemudian ada rancangan undang-undang yang pertama meredusir makna tentang Pancasila dan kemudian menghadirkan ketuhanan atau ketuhanan yang berkebudayaan maupun ketuhanan yang Maha Esa atas dasar keadilan, atas dasar kemanusiaan dan beradab, itu jelas mendowngrade sila pertama dari Pancasila. Padahal menurut Buya Hamka akar tunjangnya Pancasila itu ya sila pertama. Kalau sila pertama di downgrade, ya siapa yang akan diuntungkan bila Indonesia tidak berketuhanan yang Maha Esa? Pastilah kelompok-kelompok yang tidak berketuhanan. Siapa kelompok yang tidak berketuhanan? Ya kita tahu sendiri. Mereka lah kelompok komunis, ateis, dan lain sebagainya. Jadi karenanya ini adalah blessing in disguise-nya kalau boleh disebut. Rancangan undang-undang ini menyatukan umat Islam dari beragam ormas-ormas yang luar biasa itu, dan sekaligus
menyegarkan kembali karena dengan pressure publik yang luar biasa ini, maka seluruh fraksi di DPR sepakat untuk menyatakan secara terbuka, sekalipun akhirnya gitu ya. Kalau kami kan sudah dari awal, tapi ada yang baru akhirnya. Tapi semuanya akhirnya sepakat bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tetap berlaku, dan karenanya PKI tetap menjadi partai terlarang, dan komunisme dan ajaran Leninisme Marxisme juga terlarang, tidak boleh disebarkan di daerah hukum Indonesia. Ini saya kira satu peristiwa hukum yang penting untuk ditegaskan, sehingga tidak ada lagi pintu yang betul-betul bisa dipakai untuk apakah melalui DPR maupun yang lainnya untuk kemudian secara diam-diam tadi ingatkan oleh Prof. Delami Firdaus malam-malam tiba-tiba mengesahkan. Insya Allah itu tidak terjadi, Prof, karena kami ada di sana. Insya Allah kami akan berjihad maksimal untuk memperjuangkan aspirasi umat, menjaga agar jangan sampai umat dipelekoto lagi gitu ya. Dan terakhir sekali saya ingin sampaikan bahwa ya posisinya tadi disampaikan oleh Ustazah Syifa bahwa ini sekarang sedang ditunda. Tapi tadi saya katakan ditunda itu baru kata-kata lisan. Padahal tuntutannya juga bukan hanya ditunda, tapi untuk dihentikan. Tapi tentu itu juga bukan hanya kata-kata lisan. Itu kan memerlukan, karena ini adalah satu peristiwa hukum, peristiwa demokrasi di lembaga hukum dan lembaga demokrasi, semuanya harus ada yang formal. Nah, formalitas itu juga harus dipenuhi. Kami di DPR akan tetap memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi umat, apa yang menjadi aspirasi. Karena sekali lagi yang menolak ini bukan hanya umat dalam konteks organisasi umat. FKPPI juga menolak, SOKSI juga menolak, Kosgoro juga menolak, dan bahkan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI dan Polri di bawah pimpinan Jenderal Tri Sutrisno. Dan Jenderal Tri Sutrisno ini tokoh yang luar biasa. Selain beliau adalah tokoh di Purnawirawan TNI dan Polri, beliau juga adalah mantan Wakil Presiden. Tapi dalam konteks BPIP, ini salah satu tujuan dibuatnya rancangan undang-undang ini. Tokoh beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP. Beliau dan belasan tokoh-tokoh tingkat puncak daripada para purnawirawan TNI dan Polri ini sepakat menyampaikan sikap menolak rancangan undang-undang ini agar ini dihentikan dan menolak kemudian mendowngrade daripada Pancasila. Sama juga yang sebelumnya disampaikan oleh MUI, oleh NU, oleh Muhammadiyah, oleh kami di DPR dan oleh kawan-kawan yang lain. Saya kira demikian. Saudara sekalian, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan sekali lagi ini tetap bisa dikawal sehingga kemudian kalau besok akan ada demo, mudah-mudahan demonya berlaku dengan aman, tertib dan damai. Dan saya sampaikan agar sebaiknya itu juga tersampaikan langsung kepada pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pimpinan komisi, pimpinan balik. Dan mereka mendengar langsung, kan mereka diminta untuk mendengarkan aspirasi dari rakyat. Biarlah mereka mendengar secara langsung, supaya kemudian terbukti bahwa umat Islamlah yang berada di garda terdepan kembali, memperjuangkan dan menyelamatkan Pancasila untuk keutuhan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apabila ditunda, artinya apakah nanti juga akan kembali kemudian akan kembali dirundingkan lagi sehingga ini belum ada seperti tadi masih dari pemerintah sendiri masih mengeluarkan hanya lisan saja dari Menko Polhukam sendiri masih hanya mengeluarkan lisan, belum ada Kepres ataupun SK yang menghentikan lah kira-kira seperti itu. Lalu juga dari partai memberikan pernyataan secara tertulis. Nah, apakah ini akhirnya masih akan berlanjut di kemudian hari? Bagaimana, Ustaz Hidayat? Mungkin sedikit bisa. Ya, sesuai dengan makna menunda. Menunda itu kan hanya menunda itu artinya menghentikan sementara. Ya. Menunda tidak dibahas sekarang, tapi akan dibahas kapan-kapan lagi, gitu ya. Ya. Sekalipun demikian, pertama dalam fase menunda ini ada banyak kawan dari beragam fraksi sudah berubah sikapnya, sudah juga menuntut agar ini bukan hanya ditunda, tapi dihentikan. Dihentikan, ya. Tapi lagi-lagi ini masih pernyataan verbal, belum pernyataan formal. Jadi karenanya apakah nanti akan mereka tetap betul-betul meminta untuk ditolak saja seperti PKS dan juga Demokrat menolak gitu? Kalau kami sudah tertulis itu. Nah, kalau mereka kalau belum tertulis, ya masih verbal itu ya nanti tergantung arah angin gitu ya. Karena kan memang ada juga PDIP tegas menyampaikan bahwa sekarang memang ditunda, tapi kami yakin nanti kawan-kawan fraksi-fraksi itu akan bersama dengan kami mengesahkan rancangan undang-undang ini. Itu juga pernyataan mereka. Jadi karenanya saya sampaikan penting untuk kemudian suara umat itu tersampaikan secara rasional, secara konstitusional, secara yang bisa meyakinkan kepada mereka bahwa
tidak ada maslahatnya dari rancangan undang-undang yang telah menghadirkan kegaduhan ini, dan hendaknya kemudian ya sudah dihentikan saja. Itu yang juga saya suarakan waktu rapat pimpinan di MPR. Saya sampaikan agar sudahlah, ini judulnya sudah bermasalah, kontennya juga sudah berubah karena perubahan sikap, dan kemudian karenanya dalam konteks MPR masuk kata MPRS dan lain sebagainya, sebaiknya dihentikan saja sebagaimana aspirasi daripada masyarakat dan sebagaimana konten yang bermasalah yang ada di sini. Jadi kalau posisinya baru hanya semacam ini, ya memang yang menolak formal baru 2 partai. Ya. Sementara selebihnya ada yang menolak tapi baru secara verbal, belum secara formal. Dari pemerintah sendiri baru secara verbal juga, belum secara formal. Pimpinan DPR juga sudah menyikapi secara verbal, belum secara formal karena belum ada keputusannya. Nah, sekali lagi agar kemudian bisa menghadirkan keputusan formal yang mencabut, ya, dan mencabut satu rancangan undang-undang di DPR itu biasa. Dulu pernah ada rancangan undang-undang tentang KUHP, itu sudah disepakati, DPR sepakat, pemerintah sepakat, tinggal ketok palu. Tapi kemudian karena pressure publik, kemudian itu tidak jadi disahkan. Itu bisa terjadi. Kemarin juga kan Pak Jokowi juga minta rancangan undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Kerja itu ditunda. Itu juga bisa. Jadi mencabut rancangan undang-undang itu juga dimungkinkan karena ya ini adalah bagian daripada dinamika demokrasi, dan DPR yang disebut sebagai penginisiasi atau inisiator rancangan undang-undang ini karena DPR adalah wakil rakyat. Nah, kalau rakyat menyuarakan mereka tidak setuju, sewajarnya kan wakilnya juga menyuarakan suara dari rakyat. Kalau kemudian rakyat menyatakan tidak setuju, mesti wakil juga tidak setuju. Kalau wakil nggak setuju, ya cabut saja. Dan itu bukan aib, itu adalah al-haq ilal haq, aruju ilal haq, haq.